Tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten telah memasuki rapat pleno rekapitulasi yang digelar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten di Aula KPU Banten. Pasangan Andri Soni Dimyati unggul 55,88% dari lawannya pasangan Airin Ade Sumardi yaitu 44,12%. Dengan rincian 2.449.183 suara diperoleh Airin Ade Sumardi, sementara Andra Soni Dimyati memperoleh 3.102.501 suara. Hasil rekapitulasi dibacakan oleh para anggota KPU di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten, disaksikan oleh para saksi dari masing-masing paslon, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota, serta TNI Polri dan PJ Gubernur Banten Al-Muktabar. Alhamdulillah prosesnya bisa berjalan lancar dan kami juga telah menetapkan perolehan dari pemilihan gubernur tersebut, diantaranya sebagai berikut. Untuk pasangan nomor urut 1 2.449.183, nomor urut 2 3.102.501, terdapat perbedaan jumlah suaranya di angka 653.318. Usai rapat pleno rekapitulasi ini, tahapan selanjutnya adalah penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Dan saat ini, para paslon bisa melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi jika tidak menerima hasil rekapitulasi. Tim TV One mengabarkan. KPU Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Jawa Barat menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan hasil suara pemilihan gubernur. Rapat pleno penghitungan suara pemilihan daerah serentak akan berlangsung selama 2 hari hingga Senin besok. Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara hari ini mulai menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi, pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Dari hasil sementara penghitungan rekapitulasi perolehan suara di 5 kabupaten kota, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Bobi Nasution dan Surya unggul. Rapat pleno terbuka penghitungan rekapitulasi hasil suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara berlangsung selama 2 hari, mulai 8 sampai 9 Desember 2024. Sebanyak 33 KPU Kabupaten Kota, Bawaslu, saksi kedua paslon gubernur dan wakil gubernur Sumut turut hadir menyaksikan hasil penghitungan rekapitulasi perolehan suara. Ini hari pertama ya, tanggal 8 Desember dan besok kita upayakan tanggal 9 Desember untuk rekapnya sudah selesai untuk di 33 KPU Kota. Ya, kalau dilihat dari 5 kota ya yang sudah menyampaikan hasil perolehan suaranya pada saat rekap di kabupaten, ya sementara bisa disebut bahwa paslon nomor urut 1 ya, sementara seperti itu. KPU Provinsi Jawa Timur akan menggelar rapat pleno rekapitulasi Pilgub Jawa Timur Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. 532 personil Polda Jawa Timur bertugas mengamankan rapat pleno KPU Jawa Timur ini. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh 38 KPU Kabupaten Kota dan tim pemenangan dari masing-masing paslon gubernur dan wakil gubernur. Rekapitulasi penghitungan surat suara Pilkada Jawa Timur dijadwalkan akan berlangsung selama 2 hari hingga Senin esok. Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat menggelar rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilihan daerah serentak 2024. KPU Jabar memiliki waktu 2 hari hingga tanggal 9 esok untuk menyelesaikan proses rekapitulasi suara dari 27 kabupaten kota. Rekapitulasi penghitungan suara di Jawa Barat tetap berlangsung meski ada 4 kabupaten kota yang bersengketa terhadap hasil Pilkada Jabar 2024. Jadi tidak ada kaitannya maksudnya dengan rekap yang hari ini akan dilaksanakan di KPU Provinsi Jawa Barat, karena yang hari ini kan rekapan untuk
Pilgub ya. Kalau di kabupaten kota kemarin rekap yang mengeluarkan surat keputusan itu adalah untuk bupati dan wakil bupati itu untuk pilkada. Artinya tidak mempengaruhi, Bu ya? Tidak mempengaruhi. Rekapitulasi penghitungan suara Pilgub Jawa Barat di tingkat provinsi ini akan dihadiri oleh masing-masing KPU di 27 kota kabupaten di Jawa Barat dengan disaksikan Bawaslu dan juga KPU Jawa Barat. Tim TV One mengabarkan. Sudah banyak yang merasakan keuntungan lebih belanja di Depo Bangunan. Mau seperti mereka, menangkan undian berhadiah total 14 miliar di Depo Bangunan. Ayo belanja! Hanya di Depo Bangunan. Bagaimana proses rekapitulasi pilkada di sejumlah daerah? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan-rekan kami ada di Surabaya, Jawa Timur dan juga Bandung, Jawa Barat. Ya, pertama kita sapa terlebih dahulu para Manila yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Silakan, Farah. Iya, Windri, Andrew, dan juga pemirsa, memang rapat pleno terbuka hasil penghitungan suara, perolatan suara tingkat provinsi dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Timur 2024 dijadwalkan akan berlangsung selama 2 hari, yaitu hari Minggu ini dan juga Senin esok. Namun memang berdasarkan jadwal yang seharusnya ini memang rekapitulasi akan dimulai pada pukul 3 sore, namun sampai saat ini memang rapat pleno terbuka ini masih belum diselenggarakan. Tadi baru saja kita menyaksikan bagaimana opening ceremony dilakukan dan saat ini sedang dalam proses persiapan sebelum rapat pleno terbuka ini dilakukan. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, pemirsa, memang ada sejumlah undangan yang hadir pada rapat pleno terbuka kali ini, yaitu Bawaslu tingkat provinsi, kemudian KPU kabupaten kota, artinya sebanyak 38 kabupaten kota ini juga dihadirkan di rapat pleno terbuka kali ini. Kemudian tim pemenangan dari masing-masing paslon, saksi, parpol, dan juga pemantau pemilu yang terdiri dari sejumlah organisasi maupun kelompok masyarakat Jawa Timur. Beberapa di antaranya adalah dari PMII Jawa Timur, GMNI Jawa Timur, Jaringan Demokrasi Indonesia, Poros Sahabat Nusantara, dan sejumlah organisasi lainnya yang memang sejak awal proses pemilihan ini berlangsung cukup terus memantau agenda pilkada. Dan sebelumnya pemirsa, memang dalam rapat pleno terbuka ini digelar setelah sebelumnya telah melaksanakan rapat pleno terbuka tingkat kabupaten kota yang berakhir pada 5 Desember lalu, yang kemudian pada tanggal 6 sampai 7 Desember kemarin ini ada proses pengumpulan formulir D dari tingkat kabupaten kota sampai akhirnya dilakukan rapat pleno terbuka hari. Dan sepertinya pemirsa, saat lagi ini rapat pleno terbuka hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Timur akan segera dimulai. Kami akan terus memantau dan mengabarkan kepada Anda bagaimana jalannya proses rekapitulasi hari ini. Demikian Andro dan juga Windy. Baik, Farah, selanjutnya kita akan tanyakan ke Cepi Kurnia untuk mengabarkan bagaimana proses rekapitulasi di Bandung, Jawa Barat untuk Pilgub Jawa Barat. Silakan, Cepi. Ya, baik Windy, Andrew, dan pemirsa TV One, memang betul hari ini KPU Provinsi Jawa Barat menggelar rapat terkait dengan rekapitulasi penghitungan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Sejauh ini memang tadi untuk rekapitulasi sendiri dimulai pada pukul 13.10 yang dibuka oleh PLT Ketua KPU Jawa Barat. Sementara untuk saat ini memang dari pantauan tadi sudah ada 6 kota di wilayah KPU yang sudah membacakan rekapitulasi suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Memang dari 6 kota yang dibacakan oleh masing-masing KPU yaitu Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Depok, dan Kota Banjar sendiri dan Pangandaran memang sejauh ini nomor urut 04 Deddy Mulyadi dan Herwan Setiawan masih mengungguli tahapan rekapitulasi ini. Sejauh ini memang untuk rekapitulasi di Jawa Barat sendiri itu akan dibacakan oleh 27 KPU di kota maupun kabupaten di Jawa Barat. Sementara untuk yang hadir sendiri tadi memang selain KPU juga Bawaslu juga turut hadir dalam tahapan rekapitulasi. Namun yang menarik saat ini Windy dan Ando, untuk
saksi mandat sendiri memang sementara ini dari tahapan sampai saat ini ada satu saksi nomor 1 yang belum nampak hadir dalam tahapan rekapitulasi ini. Baik, Andro dan Windy. Baik. Terima kasih Cepi Kurnia langsung dari Bandung, Jawa Barat. Kita langsung menuju ke Wanasari di Medan, Sumatera Utara. Bagaimana proses rekapitulasi Pilgub di sana? Baik, Andro dan pemirsa, saat ini proses rapat pleno terbuka penghitungan suara atau rekapitulasi di tingkat provinsi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara masih berlangsung di salah satu hotel di kawasan Jalan Putri Hijau, Medan. Hingga saat ini kami mengabarkan dari 33 kabupaten kota di Sumatera Utara, sejauh ini sudah ada 14 kabupaten kota yang melaporkan hasil rekapitulasinya di tingkat daerah. Dan secara umum data yang kami peroleh selama proses rekapitulasi ini dari seluruh 14 kabupaten kota yang sudah melaporkan rekapitulasinya maksud kami, pasangan nomor urut 1 yaitu Bobi Surya ini mengungguli dari lawannya yaitu pasangan nomor urut 2 Edi Hasan. Dan sejauh ini ada pun beberapa kondisi ataupun keadaan yang dilaporkan pada jalannya pemilu kada di daerah ini juga dilaporkan pada rapat pleno, namun sejauh ini hal itu tidak mempengaruhi hasil penghitungan surat suara. Andro. Terima kasih Wanasari, Cepi Kurnia dan juga para Manila atas laporan Anda dari masing-masing titik. Selamat bertugas kembali.